Baca surah Ad-Duha di saat kita sedih, bahkan depresi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada, di sini saya ingin berbagi informasi nih kepada teman-teman terkait kesedihan dan kegundahan bahkan depresi yang kita alami selama ini. Ya, saya yakin dan percaya teman-teman semua yang dimanapun berada pasti pernah mengalami yang namanya kesedihan. Dan bahkan kesedihan itu berujung depresi. Nah, daripada kita berdiam diri dan terus-terusan dalam kubangan depresi kita, atau tetap berada dalam kesedihan dalam masalah kita, untuk itu yuk kita cari apa kira-kira solusinya. Jadi berawal dari pengalaman saya nih teman-teman. Ya, pastinya semua orang pernah lah ya mengalami kesedihan dan bahkan sampai berujung depresi. Jadi waktu itu saya mengikuti PPA ya, kelas PPA di mana saya mengikutinya secara online. Kemudian saya minta saran pendapat dari pemateri PPA. Kemudian saya diberikan saran yang Masya Allah luar biasa. Nah, saran itu berkaitan dengan salah satu surah yang kita bisa amalkan setiap harinya ketika kita saat sedang sedih maupun depresi. Ya, jadi pemateri dari PPA tersebut menyarankan kepada saya untuk coba baca surah Ad-Duha setiap hari, apalagi saat kamu sedang sedih dan saat kamu sedang depresi. Pada saat itu saya mengabaikan dan tidak begitu percaya. Kenapa harus surah Ad-Duha? Ya, jadi beliau menjawab bahwa surah Ad-Duha itu adalah salah satu surah yang dibaca oleh Rasulullah saat Rasulullah sedang bersedih. Oke, saya abaikan terlebih dahulu dan saya nggak percaya begitu aja ya teman-teman. Karena pada dasarnya begitu banyak surah-surah dalam Al-Quran. Kenapa surah Ad-Duha? Jadi beliau menjawab kepada saya bahwa surah Ad-Duha itu adalah salah satu surah yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah di saat Rasulullah sedang bersedih. Makanya kenapa saya menyarankan untuk kamu membaca surah Ad-Duha di saat kamu sedang sedih atau mengalami penurunan mood yang berlebihan sehingga menyebabkan kamu depresi. Awalnya saya nggak langsung mengamalkan ya, karena 2-3 hari saya katakan tadi bahwa saya nggak langsung begitu percaya. Dan masa iya sih gitu ya. Ya lagi dan lagi manusiawi lah ya teman-teman semuanya. Tapi rasa penasaran saya akhirnya mulai memuncak karena titik permasalahan dan juga tingkat depresi saya semakin meningkat pada saat itu teman-teman semuanya. Hingga akhirnya saya harus cari tahu nih kenapa surah Ad-Duha. Jadi sebelum saya mengamalkan, saya harus tahu dulu kenapa saya harus mengamalkan surah yang diperintahkan oleh pemateri PPA tersebut. Saya mulai mengulik dan mencari tahu apa asbabul nuzul dari surah Ad-Duha tersebut. Nah, benar ternyata teman-teman semuanya bahwa surah Ad-Duha itu diturunkan kepada Rasulullah di saat Rasulullah sedang mengalami kesedihan. Kenapa Rasulullah bersedih? 6 bulan lamanya Rasulullah tidak mendapatkan wahyu teman-teman. Perintah wahyu dari Allah tidak turun-turun. Bayangkan, Rasulullah itu adalah kekasihnya Allah ya, Habibullah, kekasihnya Allah. Jadi kalau misalnya kita selama 6 bulan tidak ada kabar, namanya juga ya kekasih gitu ya. Bagaimana kalau kekasih gitu kan teman-teman, nggak ada kabar, nggak ada informasi, kita kan rindu gitu ya, kita kan sedih kalau tidak ada kabar sama sekali dari orang yang kita sayangi. Nah, itulah yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Hingga membawa Rasulullah ke sana kemari, berlari ke bukit satu ke bukit yang kedua untuk mencari informasi wahyu tersebut. Dan lagi orang-orang kaum musyrikin akhirnya banyak yang mengejek dan mengatakan kepada Rasulullah bahwa Tuhannya Muhammad meninggalkan Muhammad dan menganggap bahwa Muhammad telah gila. Nah, selama kurang lebih 6 bulan itulah Rasulullah mengalami kesedihan karena perintah dari Allah tidak turun-turun, karena wahyu dari Allah tidak turun-turun. Hingga akhirnya turunlah surah Ad-Duha ini teman-teman semua. Dalam surah Ad-Duha itu kalau kita tafsirkan nih teman-teman semuanya, bahwa surah Ad-Duha ini menceritakan kepada kita bahwa Allah berjanji teman-teman semuanya. Dan ketika Allah sudah berjanji, insya Allah Allah tidak akan mengingkari janjinya tersebut. Allah tidak akan meninggalkan hambanya di saat suka maupun duka. Nah, itulah yang diturunkan oleh Allah sepeninggal 6 bulan tidak ada sama sekali perintah dari Allah atau wahyu dari Allah yang turun kepada Rasulullah SAW. Nah, kalau kita tafsirkan surah Ad-Duha itu artinya Wad-Duha, yang artinya demi waktu duha. Demi waktu duha berarti pada saat matahari mulai naik. Nah, orang-orang Arab itu sangat menyukai waktu duha ini teman-teman. Kenapa? Karena waktu ini adalah waktu yang sangat ditunggu-tunggu dan sangat dinanti-nantikan oleh orang-orang Arab. Sehingga mereka sangat merindukan waktu duha tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan walaili idza saja. Ya, demi malam yang pekat. Nah, pekatnya ini gelap sekali.
ya, nggak kelihatan sama sekali, pekat sekali. Nah, jadi di saat kita dalam keadaan bahagia, ya, gembira, happy, ataupun dalam keadaan sedih dan depresi, ya Allah tidak akan pernah meninggalkan kita gitu. Jadi kalau teman-teman semuanya sudah mulai nih sedih, kemudian sampai kita depresi, hilang moodnya gitu ya, sampai nggak bersemangat dalam hidup, maka ingat, Allah ada bersama kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita, dan Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya, teman-teman semuanya. Dan terbukti dalam surah Ad-Duha ini, di mana Allah menghibur Nabi Muhammad SAW di saat Nabi Muhammad merasa bahwa Allah telah meninggalkannya, gitu ya. Padahal sebenarnya Nabi Muhammad tidak pernah berpikiran seperti itu, tapi orang-orang Quraisy lah yang menganggap bahwa Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya, sehingga diturunkanlah surah Ad-Duha ini sebagai penanda bahwa Allah tidak pernah meninggalkan Nabi Muhammad dan tidak pernah meninggalkan hamba-hambanya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran untuk kita semua, untuk tetap semangat, ya. Kesedihan pasti akan kita alami, tapi tetap ingat bahwa setiap ujian atau cobaan yang Allah berikan kepada kita pasti akan ada solusinya, dan Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah yang memberikan masalah kepada kita, Allah pula yang akan mencabut masalah-masalah yang ada dalam diri kita.